Jawa Tengah adalah sebuah kawasan yang kaya akan sejarah. Sejak lebih dari 100 tahun silam, wilayah ini sudah dikenal dunia sebagai daerah industri. Pemerintah kolonial Belanda sempat menduduki daerah ini dan memaksa petani untuk menanam beberapa jenis tanaman yang ditentukan oleh Belanda. Salah satu jenis tanaman tersebut adalah tebu, yang kemudian akan diolah menjadi gula. Pada masa itu, Kendal menjadi satu-satunya wilayah di Karesidenan Semarang yang dikenal sebagai daerah dengan jumlah pabrik gula terbanyak. Salah satu dari pabrik gula tersebut adalah pabrik gula Cepiring yang dibangun pada tahun 1835. Sesuai dengan namanya, pabrik gula ini berada di Desa Cepiring. Untuk mengetahui cerita tentang masa pendudukan Belanda di Cepiring, kami mengunjungi warung sate Pak Dul. Di warung ini, kami akan bertemu dengan Pak Aryo Widianto, pemilik sekaligus pencatat sejarah daerah Cepiring. Warung sate Pak Dul bukan hanya menyajikan makanan. Sejarah Cepiring juga hadir di sini lewat bermacam-macam foto lawas yang terpasang di dindingnya. Halo, selamat datang. Monggo, selamat datang. Kabar Pak? Kabar baik, Pak Marcel. Selamat datang di Cepiring, Pak. Wah Pak, ini rumah makan apa galeri ya Pak? Iya ini. Ya, ini rumah makan sate kambing, sate sapi yang kemudian kami konsep jadi museum. Wih. Jadi museum sejarah Desa Cepiring, Kabupaten Kendal, Pak. Cepiring, ya, Pak. Siap. Pak Aryo, ini lukisannya dari kapan nih Pak? Siapa yang gambar nih? Ini lukisan baru, Ibu. Jadi ini semacam sketsa Cepiring. Zaman dulu ya? Zaman Bahala dulu. Ada Grostin, ada kantor besar dan hiruk pikuk kegiatan ekonomi di Cepiring. Cepiring itu adalah pusat perekonomian terbesar di Kendal zaman itu. Ada pabrik gula. Iya, ada pabrik gula, ada pabrik di Gemuh ada pabrik tembakau. Kalau di Kendal khusus untuk pemerintahan. Pusat pemerintahan di Kendal. Ya. Setelah itu di Cepiring ini pusat perindustriannya. Ya, pusat ekonomi dan industrinya Cepiring. Pak, ini kalau ini jembatan apa Pak? Jembatan company ini? Ya, ini jembatan company ini yang untuk menghubungkan jalur penghubung pengangkutan tebu menjadi gula. Dari perkebunan rakyat, kemudian lewat jembatan ini masuk ke pabrik gula. Ini adalah salah satu bukti bahwa Cepiring itu pernah menjadi objek wisata terkenal, Bu. Jadi mereka bikin kereta mini. Ya, bikin kereta mini dari besi, rel-rel yang mungkin tidak dipakai gitu. Tidak dipakai, dibuat untuk kereta mini. Itu keliling Cepiring ini. Mengikuti jalur tebu. Jadi ketika tidak giling kan tidak ada tuh. Dijadikan wisata. Nah, kalau ini Pak, foto-foto ini Pak? Ini kolam renang yang ada di Cepiring, yang di pabrik itu. Itu buatan orang Belanda. Jadi mungkin noni-noni Belanda, tentara-tentara itu kalau hiburannya di situ. Iya. Wah, Pak Aryo, berarti itu orang makan ke warung Pak Dul ini ya, nggak cuma nikmatin makanannya aja, tapi bisa ngelihat-lihat sejarah tentang Cepiring ini Pak ya? Itu tujuan kami Pak. Jadi ada semacam melestarikan sejarah. Oke Pak. Saya lapar Pak. Langsung makan. Makan kali Pak ya. Saya dari tadi ngobrol, saya juga pengen cobain satenya nih Pak. Saya udah nggak sabar ya Cah ya. Sate, mangut, Sate apa lagi kami, mangut, pokoknya sate keluarin ayam. aja Pak yang ada yang mana. Segera kami keluarkan Pak. Nggih. Oke, kami persiapan aja Pak. Oke. Di dapur, para pegawai warung sate Pak Dul langsung bekerja memenuhi pesanan kami.
Wah Pak Aryo, ini menunya apa aja nih Pak? Ini ada sate kambing, kemudian sate sapi bumbon khas Kendal, kemudian ada mangut. Mangut ini adalah seger dari pesisir nelayan Krowelang, Pak. Jadi kami mengangkat produk lokal, bumbunya pun lokal dari pasar Cepiring. Kemudian ada sate ayam, bumbunya juga bumbon juga. Bumbon itu apa Pak? Bumbon itu sambal kacang, khas Kendal. Ya, khas Kendal. Jadi mungkin di tempat lain tidak ada. Gitu. Ini emang dari kelihatannya aja nih memang udah enak nih Pak. Kita harus cobain nih. Boleh nih Pak ya, saya cobain Pak. Ayo. Cobain. Monggo, silakan. Makan dong Pak, bareng kita Pak. Cobain Pak. Silakan. Enak banget ini. Saus kacangnya beda. Enak banget ya. Cobain deh. Mangutnya mungkin Pak. Ini saus kacangnya beda ya Pak ya, Mas? Saus kacangnya ya. Iya, semua produk lokal Kendal Bu. Iya. Mengangkatnya produk lokal Kendal. Ini ada juga kerupuk udang. Khas Kendal ya Pak ya? Kendal. Deh. Ini tapi memang biasanya dimakan, biasanya ini sama ini tuh cocok. Ya. Barengan cocok. Barengan bisa, terpisah bisa. Jadi Selera ya? mana-mana seleranya. Ya. Seusai menyantap bermacam makanan yang tersaji di meja, kami berencana untuk mengunjungi pabrik gula Cepiring yang letaknya tidak jauh dari warung sate Padul. Menurut saya, mengunjungi pabrik gula ini memang wajib hukumnya untuk mengetahui sejarah Cepiring. Oke, saat ini kami bertiga sudah ada di kawasan pabrik gula Cepiring. Ya Pak ya? Ya, pabrik gula Cepiring. Hari ini kita sudah janjian sama Pak Subandri ya Pak? Pak Rusbandi. Pak Rusbandi. Oke. Monggo Pak. Nah ini dia. Apa kabar Pak? Apa kabar Pak Rusbandi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Monggo silakan mau apa? Kami bertiga kesini memang penasaran nih Pak. Ya. Sama sejarah kawasan Pabrik gula Cepiring. Ya. Oke. Gedung ini sekarang digunakan untuk kantor. Tapi sebetulnya dulu ini zaman dulu itu namanya besaran. Rumah besaran. Ya. Ya, rumah besaran itu yang menempati orang-orang besar. Ya. Seperti mungkin kok direkturnya. Mungkin bisa lihat aja kapan mulai dibangun atau mulai diresmikan. Ya. Di sana ada prasastinya langsung. Ya. Ini adalah prasasti modernisasi PG Cepiring. Mulai dari bangunan, kemudian mesin-mesinnya itu ada di tahun 1914, 2 Februari. Nggih. Nah, sementara Wilhelmina Johanna Sayers adalah salah satu direktur yang ada di sini, direktur pabrik gula Cepiring waktu itu. Jadi beliau diabadikan dalam prasasti ini sebagai orang yang merenovasi, mempercepat modernisasi di pabrik ini. Nggih. Kami juga masih punya loko-loko Belanda juga. Betul. Oh, masih ada Pak itu sepurnya. Mungkin bisa lihat, mari kita ke sana ke loko-lokonya. yang itu ya Pak? Itu Pak ya? Ya, itu Pak. Deretan lokomotif dengan warna-warni cerah sungguh terasa segar di mata saya. Kalau tak melihat sendiri, rasanya sulit bagi saya untuk percaya kalau lokomotif ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dulu Belanda itu menggunakan untuk tarik tebu itu menggunakan loko uap. Di samping loko uap juga ada namanya loko diesel. Oh, yang kotak ini Pak ya? Loko diesel itu ya penggeraknya diesel. Sedangkan loko uap menggunakan steam, engine steam ya. Ini masih asli semuanya Pak? Masih asli semuanya. Kami pelihara betul karena untuk mengingat sejarah zaman dulu aja sih. Mau mengenal sejarah dan memelihara sejarah Pak ya? Iya. Gitu. Loko ini merupakan bagian dari modernisasi pabrik gula Cepiring
seperti yang di prasasti itu. Jadi selain memodernisasi bangunan, mereka memodernisasi alat-alat kerjanya. Di antaranya adalah ini, Pak. Sebagian adalah buatan dari Belanda, sebagian diimpor dari Jerman. Dan diesel ini adalah salah satu yang diimpor dari Jerman. Ada plakatnya di situ. Dulu waktu saya masih kecil bisa 30 lori. Ya, 30 nariknya itu. Nariknya. Kuat ya. Kuat itu. Kuat. Dari tempat lokomotif, kami mendatangi satu gedung yang letaknya tidak jauh dari sini. Kalau ini gedung apa nih Pak? Oh, ini sebetulnya gedung SD. Oh SD. SD, Ya, sekolah SD. dasar. Ya. Jadi memang gedung ini berdiri sejak dulu kala. Ya. Tapi kami manfaatkan terus, tapi ini sudah milik pemerintah. Dari sisi sejarahnya, ini dulu adalah bekas rumah sakit tentara, Pak. Rumah sakit tentara di zaman Belanda. Di zaman itu di rumah sakit tentara, tapi bisa juga untuk dengan pabrik gula dan masyarakat. Ini kita bisa masih melihat bekasnya adalah jendelanya, Pak. Jendelanya itu bukan gaya gotik, bukan. Gotik itu besar. Tapi kalau jendela untuk medis adalah seperti itu, Pak. Kecil ya Pak ya? Kecil dan mudah dibuka. Selain ini juga ada kolam renang, bisa ke sana. Oh iya Pak, lihat kolam renang. Saya memang ingin sekali mengunjungi kolam renang yang fotonya tadi sempat saya lihat di warung sate Pak Dul. Saya ingin melihat langsung bagaimana kondisi kolam renang itu sekarang. Ya, ini kolam renang yang tadi kami ceritakan di sana, bahwa ini kolam tempatnya ya dari dulu di sini. Ya. Cuma sekarang direhab aja. Dan ada perubahan memang. Kalau untuk yang bilas, setelah berenang sini, bilasnya itu di sebelah sana tuh. Ya. Di sebelah barat Ya. sana. Ya. Tapi sekarang sudah dirubah ke sebelah sana. Kayak yang di foto di restoran ya Pak? Ya, sama. Sama ya, yang Menir Leoni. Betul. Ketika zaman 1937 seperti yang di Leoni van Dalen itu, dia menulis sebuah buku namanya War in Cepiring, Perang di Cepiring. Salah satu bagian yang diceritakan adalah kolam ini, Pak. Jadi ini legendaris sekali. Dia dengan keluarganya setiap secara berkala liburannya itu ya hanya di sini, Pak. Hiburannya Pak ya? Liburannya renang-renang, kemudian bersama para rekan-rekan dan mungkin sosialita itu di sini. Ketika yang di foto-foto itu, ini mungkin rumahnya di sini. Ya, itulah. Dari kolam renang, kami berpindah tempat untuk mendatangi sebuah bangunan yang disebut Gedung Sus. Gedung ini adalah semasa zaman Belanda Jaya di sini. Ruangan khusus untuk pertemuan, berpesta, kemudian mungkin untuk perayaan keagamaan, Natalan dan lain-lain, itu semua pusatnya ada di sini. Ya, itu sisi mewahnya, gitu. Jadi glamornya Cepiring itu sampai sebegitu. Tapi dari sisi ironi, ketika peralihan masa Belanda dan Jepang masuk, mereka memfungsikan bangunan Gedung Sus ini adalah tempat untuk pengungsian. Pool pengungsian, jadi semua ekspatriat kumpulkan di sini dulu, tidak di mes, tapi semua dikumpulkan di sini untuk diangkut ke Semarang. Kemudian di Semarang dijemput oleh kapal perang, angkut ke Belanda. Nggih, itu. Selanjutnya, kami mendatangi pabrik pembuat gula yang terletak di bagian depan kompleks ini. Sekarang sudah nyampe di gerbang pabrik. Nah, gedungnya memang ini gedung Belanda, masih asli. Tebalnya hampir 1,5 meter tuh. Temboknya 1,5 meter. Tapi isinya yang ada di dalam, mesin-mesinnya sambil kita jalan ke sana, kita ada yang diperbarui, ada juga yang masih lama. Asli buatan Belanda. Ada. Ini. Di dalam pabrik kami melihat berbagai peralatan yang sampai saat ini masih digunakan untuk menghasilkan gula. Sekarang kita sampai di alat stasiun gilingan. Stasiun gilingan
itu ada 2 pekerjaan. Yang pertama namanya pekerjaan pendahuluan. Yang kedua namanya pekerjaan pemerahan. Pekerjaan pendahuluan kita sudah baru. Dia dipasang sudah masa kini. Sedangkan pemerahannya masih pakai alat yang lama. Contoh gobstock ini. Wih. Ya, itu 1917. Semua ini standarnya 1917. Deretan peralatan dari masa awal abad ke-20 ini mengakhiri perjalanan kami di Cepiring. Yang menurut saya, salah satu cara untuk mengenal lebih dekat sebuah daerah adalah melalui sejarahnya. Itulah yang kami lakukan sekarang ini.